Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali Miss Novi bisa kembali menyapa kalian ya. Dan dalam video kali ini, Miss Novi mau ngajak kalian untuk belajar materi baru lagi ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan who and whom ya. Jadi mungkin kalian sudah sering ya melihat kata ini ya, who khususnya begitu ya. Tapi selain who di dalam bahasa Inggris itu juga ada kata whom. Nah, seperti apa bedanya dan bagaimana penggunaannya? Kita bahas bareng yuk. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama-tama Miss Novi mau menjelaskan bahwa kata who itu digunakan untuk asking for information atau menanyakan informasi gitu ya. Nah, who is used when asking about someone's identity. Jadi kata who begitu ya, itu merupakan salah satu kata tanya ya. Biasanya digunakan untuk menanyakan tentang identitas seseorang begitu ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu siapa begitu ya. Nah, misalnya who did you dance with? Ya, kamu menari dengan siapa gitu ya? Who did you dance with? Atau siapa yang menari denganmu begitu ya? Kemudian who has done this? Ya, siapa yang melakukan ini? Who has done this? And also who are you going to invite? Ya, siapa saja yang akan kamu undang gitu ya? And the last but not least, saya punya contoh who built these lovely bridges? Siapa yang membangun jembatan yang sangat indah ini begitu ya. Nah, ini contoh penggunaan who ya, digunakan untuk menanyakan identitas seseorang. Who did you dance with? Berarti menanyakan seseorang yang menari dengan kita begitu ya. Kemudian who has done this? Siapa yang melakukan ini? Siapa orangnya gitu ya. Who are you going to invite? Siapa saja orang-orang yang akan kamu undang ya, orangnya siapa? Kemudian who built these lovely bridges? Siapa ya yang membangun ya? Siapa itu berarti identitas seseorang ya. Okay. And the next one we are going to talk about whom. Nah, whom ini juga ternyata bisa loh teman-teman digunakan untuk menanyakan informasi begitu ya. So whom is a formal word which is sometimes used instead of who. Ya, jadi whom ini lebih formal daripada who begitu ya. Who itu lebih general, lebih umum, whom itu lebih formal begitu ya. Misalnya by whom are they elected ya, siapa yang memilih mereka gitu ya. Mereka dipilih oleh siapa? By whom are they elected ya. To whom did you apply ya, kamu mendaftarnya ke siapa atau melalui siapa begitu ya. Kemudian whom shall we call ya, kita harus menghubungi siapa gitu ya, kami harus menghubungi siapa. Dan selanjutnya from whom did you get this ya, dari siapa kamu mendapatkan semua ini gitu ya. Nah, teman-teman kalau kalian memperhatikan ya di sini whom ini ya bisa didahului oleh preposisi ya, baik misalnya di sini ada by, ada to, ada from ya. Sedangkan tadi yang who ya, kalau misalnya ditemani oleh preposisi, preposisinya itu tempatnya di belakang ya, seperti who did you dance with ya, with-nya itu di belakang kalau kita menggunakan who. Tapi kalau kita menggunakan whom itu preposisinya posisinya di depan whom begitu ya. Jadi itu salah satu perbedaan dari penggunaan who and whom. Seperti itu ya. Oke teman-teman, nah dalam bagian ini kita akan mempelajari penggunaan kata who itu yang digunakan in reported clauses atau reported speech, atau kalau Anda pernah belajar direct and indirect speech, reported clauses ini seperti
indirect speech ya, tapi ini bentuknya hanya berupa klausa, begitu ya. Nah, jadi seperti ini ya, who is often used in reported clauses. Nah, misalnya di sini, have you found out who the man is yet? Nah, kita perhatikan ya, di sini setelah kata who itu diikuti subjek baru verba, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya di struktur kalimat tanya ya, misalnya who are you, begitu ya, siapa kamu ya. Setelah who itu ada are, begitu ya, kemudian baru subjek you, begitu ya. Nah, kalau itu di kalimat tanya atau question ya, atau pertanyaan. Nah, kalau statement atau pernyataan ya, setelah who itu ada subjek, teman-teman ya, baru verba. Jadi strukturnya tidak terbalik seperti kalau di struktur kalimat tanya, begitu ya. Nah, ini seperti ini contoh penggunaan who dalam bentuk reported clauses ya. I don't know who he is. Jadi setelah who lalu subjek he, kemudian verba is, begitu ya. Kalau kalimat tanya kan who is he, begitu ya. Kalau ini who he is, seperti itu. Kemudian she didn't know who I was ya, dia tidak tahu dulunya itu saya siapa, gitu ya. And then if he knew who Alex really was, he probably knew more than Alex did. Ya, jadi kalau dia tahu Alex itu siapa, gitu ya, dia mungkin akan tahu lebih banyak, gitu ya. Okay. And in this part we are going to learn about who dan whom yang digunakan dalam relative clauses, atau ini merupakan nama lain dari adjective clauses, gitu ya. Who and whom are used in both defining and non-defining relative clauses, atau adjective clause ya, ada yang sifatnya defining, non-defining, atau istilah lainnya tuh restrictive and non-restrictive, gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya, misalnya kata who ya, he was a man who said little but felt a lot. Ya, jadi ini relative clauses atau adjective clauses ya. Jadi klausa yang fungsinya itu menjelaskan nomina di depannya. Ya, jadi who said little but felt a lot ini menjelaskan tentang a man atau menjelaskan tentang si he, gitu ya. Jadi dia itu seorang yang bagaimana sih? Dia itu seorang laki-laki, gitu ya, yang sedikit berbicara, bicaranya sedikit tidak banyak, tetapi sangat perasa sekali, gitu ya, atau sensitif sekali, seperti itu. Oke, nah who ini digunakan untuk menjelaskan a man di sini ya. Kemudian kalau whom, she is the girl whom I told you previously. Nah, jika kita perhatikan strukturnya, teman-teman, jadi kalau misalnya who, setelah who ini bisa langsung diikuti oleh verb, seperti itu ya. Tetapi jika kita menggunakan whom, nah setelah whom ini ada subjek yang lain ya, ada subjek dan ada verba, gitu ya. Nah, who said ini hanya mengacu ke a man ini ya. The girl dan I ini dua subjek yang berbeda, gitu ya. So she is the girl whom I told you previously. Tapi whom I told you previously ini menjelaskan tentang siapakah the girl yang saya maksud di sini, begitu ya. Dia adalah gadis yang aku beritahu kepadamu sebelumnya, ya, sudah aku kasih tahu sebelumnya, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada sedikit wording, teman-teman. Jadi ketika who is the subject of a non-defining clause atau non-restrictive clause, do not use another pronoun after it. Ya, jadi misalnya
Ya, di sini ya, saya punya dua contoh kalimat teman-teman. Misalnya kalimat pertama, I like the man who he has a good personality. Nah, biasanya non-defining subject itu ada penandanya berupa koma seperti ini ya. Jadi setelah noun yang dijelaskan ya, di sini who has a good personality ini kan menjelaskan tentang the man. Nah, setelah the man ini ada koma. Nah, ini masuk ke non-defining atau non-prescriptive clause ya. Tapi kalau tidak ada komanya, biasanya dia masuknya ke defining atau restrictive clause gitu ya. So I like the man who he has a good personality. Ini ya, tidak boleh ada another pronoun. Tidak boleh ada pronoun yang lain setelah who, teman-teman ya. Jadi ini salah. Yang betul adalah I like the man who has. Jadi setelah who itu langsung diikuti oleh verba. Begitu ya, tidak boleh ada pronoun atau kata ganti yang lain. Seperti itu. And that's it ya. Thank you very much for watching my video. Nah, semoga penjelasan Miss Novi tentang penggunaan who dan whom tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua dalam memahami struktur kalimat bahasa Inggris dan tentunya nantinya dapat menggunakannya gitu ya untuk menciptakan kalimat-kalimat kalian gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you.